sebelum masuk ke dalam topik RBL, alangkah baiknya saya menjelaskan mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday adalah hukum fisika yang menjelaskan dan memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan sebuah gaya gerak listrik yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Induksi Faraday juga dapat disebut sebagai induksi elektromagnetik. Besar gaya gerak listrik dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. E sama dengan negatif N dikali dengan delta C per delta T, dengan E merupakan gaya gerak listrik dalam satuan volt, N merupakan banyaknya lilitan pada kumparan, delta C per delta T merupakan laju perubahan flux magnetik dalam satuan Weber per second. Yang ketiga adalah arah arus induksi akan selalu berlawanan dengan arah perubahan flux magnetik. Dan yang keempat, ketika kita sudah menentukan arah dari flux induksinya, maka kita dapat juga menentukan arah dari arus yang mengalir pada kumparan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini, yaitu ketika flux magnet mengarah ke dalam, maka arus akan selalu bergerak memutar berlawanan arah jarum jam. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan dan bagaimana cara pembuatan alatnya. Untuk alat dan bahannya bisa dilihat di sini. Untuk cara pembuatan alatnya, hal yang pertama kita ambil tutup botol dan lempengan pipa dan membentuk kincir air. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita membuat kincir air, kita rekatkan kincir air tadi dengan tutup toples kue dan diikuti dengan dinamo. Setelah kita membuat benda tadi, jangan lupa kita sambungkan dengan kabel, dan jangan lupa juga kita tutup nih si dinamo dengan botol aqua supaya air tidak masuk ke si dinamo. Lalu, dan untuk membuat aliran airnya, kita lubangi nih si tutup kue dan kita masukkan salang. Dan untuk memperkuat aliran airnya, kita menggunakan bahan depan dari pulpen, dan tekanan airnya pun akan semakin kuat dan kincirnya pun akan semakin cepat, dan tegangan listriknya pun akan menjadi kuat. Untuk menghitung berapa tegangannya, kita bisa menggunakan multimeter yang kita sambungkan ke kabel dan kita catat berapa hasilnya. Untuk membuktikan berapa tegangannya dan membuktikan bahwa si dinamo bisa menghasilkan listrik, kita menggunakan lampu LED. Terima kasih. Di sini kita akan menghitung dan mengukur tegangan dari ketiga dinamo. Dinamo pertama kita gunakan dinamo printer. Untuk menghitung dan mengukur dinamo kita secara bertahap. Tahap pertama kita buka keran air 1/4, lalu 1/2, 3/4, dan full. Bisa dilihat pada gambar ini, hasil dari tegangan bisa dilihat pada layar multimeter. Bisa dilihat lampu bisa menyala karena daya yang dihasilkan tercukupi. Lalu pada dinamo kedua kita gunakan dinamo DVD. Untuk tahapannya sama seperti yang awal tadi, cuma bisa dilihat lampu di sebelah sini tidak menyala karena dayanya kurang atau kecil. Lalu pada dinamo ketiga digunakan dinamo Tamiya. Ini tahapannya sama juga seperti yang awal atau yang kedua, cuma bisa dilihat lampu di sebelah kiri tidak menyala karena kekurangan daya atau dayanya sangat kecil. Setelah pengukuran, kita dapat mengetahui bahwa debit air dapat mempengaruhi voltase yang dihasilkan oleh dinamo. Seperti pada contoh tabel dan grafik berikut ini. Di sini dapat diketahui pada dinamo 1, kemudian pada dinamo kedua, dan terakhir pada sampel yang ketiga atau dinamo ketiga. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa debit air mempengaruhi voltase yang dihasilkan. Voltase yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh dinamo yang digunakan. Karena dinamo-dinamo yang digunakan di sini berbeda-beda. Kita sudah melihat data percobaan dan analisis data yang dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang dapat mempengaruhi nilai gaya gerak listrik diantaranya adalah: yang pertama, dinamo yang lebih besar seperti dinamo printer yang kami gunakan
mempunyai lilitan yang lebih banyak sehingga dapat menghasilkan voltase yang lebih besar dibandingkan dengan dinamo DVD atau dinamo Tamiya. Nah, yang kedua, bukan keran yang lebih besar, menghasilkan debit air yang lebih banyak, sehingga putaran yang dihasilkan oleh kincir air berputar lebih cepat. Artinya, besar laju perubahan fluks magnet akan semakin besar juga, sehingga voltase yang dihasilkan semakin meningkat. Oke. Kekurangan dari alat ini terdapat pada baling-balingnya yang tidak presisi, sehingga menghasilkan putaran yang tidak maksimal. Untuk saran pengembangan ke depan, baling-baling yang digunakan dapat dibuat lebih rapi agar lebih presisi sehingga putaran yang dihasilkan semakin meningkat dan maksimal. Life could be a dream, life could be a dream. Shoo-doo-doo-doo, Life could be a dream if I could take you up to paradise up above, and you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, it's hoping we meet again.